Pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang menyimak dan berbicara. Ada yang tahu nggak tentang cerita rakyat? Apakah dari mama, ayahnya nggak pernah mendengar tentang cerita rakyat? Seperti cerita bawang merah dan bawang putih yang bakal kita bahas hari ini, ada yang udah tahu apa belum? Belum. Oke, sekarang kita bakal menyimak sebuah video bawang merah dan bawang putih yang akan Ibu tayangkan. Udah siap untuk menyimak? Siap. Jangan ngobrol, oke? Oke, yuk kita nonton. Di suatu desa yang subur dan damai, hiduplah seorang gadis cantik cerita yang ramah bernama Bawang Putih. Ia tinggal bersama ayah dan ibunya yang sangat menyayanginya. Keluarga itu hidup sederhana, namun bahagia. Setiap hari, mereka bekerja bersama di sawah maupun di ladang, saling membantu dan tertawa bersama. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, ibunda Bawang Putih jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Kehilangan itu membuat hidup Bawang Putih menjadi sunyi dan penuh kesedihan. Sang ayah yang tidak ingin putrinya tumbuh tanpa sosok ibu, akhirnya memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang janda yang memiliki seorang anak perempuan bernama Bawang Merah. Awalnya, Bawang Putih berharap akan mendapatkan kasih sayang dari ibu tirinya dan saudari barunya. Namun harapan itu sirna seiring waktu. Setelah ayahnya juga meninggal dunia karena sakit, perlakuan ibu tirinya berubah drastis. Bawang Putih diperlakukan seperti pembantu di rumahnya sendiri. Ia harus bangun paling pagi, menyapu halaman, mencuci pakaian, menimba air, dan memasak untuk seluruh keluarga. Sementara itu, Bawang Merah hanya duduk-duduk, menyisir rambut, dan bermalas-malasan. Hari demi hari, Bawang Putih menjalani hidup yang penuh kerja keras dan tekanan. Tapi ia tidak pernah membantah. Dengan hati yang sabar dan tulus, ia tetap menjalankan semua tugasnya, walaupun tubuhnya lelah dan hatinya sering menangis dalam diam. Suatu pagi, ibu tirinya menyuruh Bawang Putih mencuci tumpukan pakaian di sungai. Ia membawa keranjang penuh pakaian kotor, termasuk sebuah selendang kesayangan milik Bawang Merah yang sangat mahal. Saat Bawang Putih mencuci selendang sutra milik Bawang Merah dengan hati-hati, tiba-tiba selendang itu hanyut ke sungai. Panik dan ketakutan, Bawang Putih berlari menyusuri sungai, berusaha mengejar selendang yang hanyut terbawa arus. Ia tahu, jika tidak menemukannya, ia akan dimarahi dan mungkin dihukum berat. Setelah berjalan jauh dan menembus hutan bambu yang sepi, ia melihat sebuah rumah kecil di tepi sungai. Di depan rumah itu duduk seorang nenek tua yang tampak bijaksana dan bersahaja. Dengan lembut, nenek itu berkata bahwa ia telah menemukan selendang Bawang Merah. Namun, untuk mendapatkannya kembali, Bawang Putih harus tinggal beberapa hari dan membantu pekerjaan di rumah nenek itu. Bawang Putih pun bersedia. Ia memasak, membersihkan rumah, dan membantu merawat kebun. Ia melakukan semua itu dengan senang hati, tanpa mengeluh sedikit pun. Nenek itu sangat terkesan dengan kebaikan dan ketulusan Bawang Putih. Setelah beberapa hari, nenek itu mengembalikan selendang tersebut dan memberi Bawang Putih sebuah hadiah, 2 buah labu, 1 besar dan 1 kecil. Sang nenek berkata, ambillah 1 labu sebagai tanda terima kasih. Tapi ingat, pilihlah dengan hati, bukan dengan nafsu. Bawang Putih memilih labu yang kecil dan mengucapkan terima kasih dengan tulus sebelum berpamitan. Setibanya di rumah, Bawang Putih langsung dimarahi oleh ibu tirinya kenapa tidak pulang. Bawang Putih pun bercerita apa yang dia alami dan bagaimana dia mendapatkan labu merah itu. Kemudian Bawang Putih memotong labu kecil itu di dapur. Keajaiban terjadi, dari dalam labu keluar koin emas dan benda-benda berharga lainnya. Ibu tiri dan Bawang Merah terbelalak. Mereka takjub, sekaligus berubah rakus. Dengan
ibunya menyuruh bawang merah pergi ke sungai. Ia pun berpura-pura kehilangan selendangnya dan berjalan hingga ke rumah sang nenek. Sang nenek memang memberinya kesempatan untuk tinggal dan membantu. Namun berbeda dengan bawang putih, bawang merah bersikap kasar, malas, dan sering mengeluh. Ia tidak membantu dengan tulus, melainkan hanya demi hadiah. Meski demikian, sang nenek tetap memberikan hadiah labu. Kali ini, bawang merah memilih labu yang paling besar. Ia membayangkan akan mendapat emas dan permata 2 kali lipat dari yang diterima bawang putih. Setibanya di rumah, ibunya dengan semangat membelah labu besar itu. Namun alangkah terkejutnya mereka, karena yang keluar dari dalam labu bukanlah permata, melainkan ular kobra yang berbisa. Mereka menjerit ketakutan dan berlari tunggang-langgang dari rumah, dikejar makhluk mengerikan itu. Sejak kejadian itu, ibu tiri dan bawang merah hidup dalam ketakutan dan penyesalan. Mereka menyadari bahwa keserakahan dan niat jahat hanya akan membawa malapetaka. Sementara itu, bawang putih tetap hidup sederhana, namun hatinya dipenuhi kedamaian. Ia membagi emas dan perhiasan yang dimilikinya kepada tetangga yang membutuhkan. Hidupnya menjadi berkah bagi banyak orang. Pesan moral: cerita bawang merah dan bawang putih adalah kisah yang penuh pelajaran. Ia mengajarkan kita bahwa kesabaran, kejujuran, dan ketulusan hati akan selalu mendapat balasan yang baik, meskipun dunia tampak tidak adil. Sebaliknya, kesombongan, kemalasan, dan keserakahan hanya akan membawa penderitaan. Mari kita tumbuh menjadi pribadi seperti bawang putih, yang tak hanya rajin dan kuat, tapi juga berhati lembut dan penuh kasih. Nah, anak-anak, setelah menyimak Terima kasih sudah. video tersebut, apa pesan moral yang dapat kalian simpulkan? Oke, harus tetap berbuat baik. Terus apa lagi? Membantu orang tua dengan ikhlas. Jangan banyak ngeluh. Oke, kok bisa awal cerita dari bawang putih ketemu si nenek awalnya saat apa? Saat mencuci selendang, kemudian selendang bawang merah terbawa arus yang akhirnya ditemukan oleh si nenek kaya ini. Terus kemudian si bawang merah juga ingin mendapatkan labu seperti bawang putih. Namun yang dia dapat labunya berisi apa? Ya, ular. Itu kenapa dia bisa berisi ular? Karena dia tidak sungguh-sungguh membantunya. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran kita akhiri, ada yang tahu kita tadi telah pembelajaran apa saja? Oke, menyimak dan berbicara. Ibu ulas lagi ya, tadi menyimak video apa? Oke, bawang putih dan bawang merah. Yang berhati baik bawang putih atau bawang merah? Iya, bawang putih. Kalau bawang merah? Jahat, judes ya. Gak bisa membantu orang tua, maunya enak aja. Si nenek juga berhati apa? Baik, suka memberi. Nah, untuk anak-anakku, tetaplah selalu rendah hati, saling tolong menolong, saling bantu sesama orang tua. Jangan pernah memandang apapun kalau kita ingin membantu orang tua. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu bakal memberikan kalian sebuah tugas, yaitu tugasnya menuliskan pesan moral dari cerita bawang putih dan bawang merah. Dikumpulkan minggu depan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.